Mengatakas ibotohona ni dokni Tuhan Jehovah de Batam Molo naik sono dalam mangoludoh Tumpa ubama parangeni Surat soditangi hongkobe Sotu merbalik roham syatuhani Jalan olohom biela ela Manu mande batak silebani Alai ingat mat Tuhan magot Tuhan mate adong jabarmi Dibaeni bisan dilehot Tuhani Toloni rohana idiho Pilit mahangoluani Sai pilit mana dumenggani Asa mangolu homuse Dohot tupino parmuso Jala asa malua homuse Dohot pino parmuso Selamat hari Minggu, Shalom. Kita mulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Injil nomor 267. Kita nyanyikan ayat 1, Oh Tuhan sulikit maaf. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah.
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat Tuhan, titah 1 sampai ke 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Beginilah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 417. Kita nyanyikan ayat 1 Rade Sekutu H2. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini.
Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381. Kita nyanyikan ayat 1, yang maha kasih yaitu Allah. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan di minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan hasil karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali gelap pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 437. Kita nyanyikan ayat 1, Tungnamu rohaku di bahil hati. Yeah.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. 1. Pemberitahuan. Berdasarkan hasil keputusan rapat Paralado, maka gereja kita telah memulai untuk membuka ibadah pada Minggu 25 Oktober 2020 di gereja dengan ketentuan sebagai berikut. Ibadah Minggu dilakukan hanya satu kali, yaitu pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh 2 WIB secara bergiliran setiap minggunya. Ibadah Minggu 25 Oktober 2020 oleh WIB Namrambe 1 dan WIB Sidodadi. Minggu 1 November 2020 oleh WIB Namrambe 2 dan Pasar 4, dan Minggu 8 November 2020 WIB Deli Tua dan Kodam. Bagi jemaat yang belum beribadah Minggu di gereja, sementara dapat beribadah di rumah, acara ibadah tetap akan dibagikan oleh Situa, WIB, dan rekaman panduan ibadah melalui YouTube juga tetap akan dilakukan. Ibadah Minggu di gereja wajib untuk mengikuti panduan protokol kesehatan telah disosialisasikan kepada seluruh jemaat AKBP Citra Damai Resort Medan, Distrik Terlampir. Diharapkan juga bagi jemaat yang baru saja datang dari luar kota dan dalam keadaan kurang sehat untuk dapat beribadah di rumah dulu. Yang kedua, Pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 akan dilaksanakan Pesta Gotilon gereja kita dengan ketentuan yang mengikuti protokol kesehatan. Ibadah Minggu akan dilaksanakan dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 08.00 WIB dan pukul 11.00 WIB. Acara ibadah di rumah juga masih tetap disediakan oleh gereja. Pada acara ini, jemaat akan membawa dan menyerahkan celengan yang telah dibagikan kepada jemaat selama ini sebagai persembahan syukur ke Pesta Gotilon. Bagi jemaat yang beribadah di rumah dapat mengantarnya ke gereja setelah selesai ibadah di rumah atau menyerahkannya kepada Paralado atau Sintuawi masing-masing. Ketiga, pengumpulan persembahan ibadah Minggu keluarga di rumah. Pengumpulan persembahan ibadah Minggu keluarga dapat diserahkan kepada Sintuawi masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada Sintuawi, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 461. Kita nyanyikan ayat 1, Songgok Tuhami na di Jolomo. Padi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan 14. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam-imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya lah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertelur sabun untuk Asyerah. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah
supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sokok tempat perainan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan dilemukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asyitoret dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan, sembahan Moab, dan untuk Milkom dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu dengan tulang belulang, tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita manusia penuh dengan perubahan. Baik perubahan ke arah hidup yang lebih baik maupun perubahan kepada yang buruk. Orang yang awalnya baik berubah menjadi jahat, atau sebaliknya orang yang dulunya jahat menjadi baik. Situasi dan kondisi yang dulunya tenang dan damai berubah menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Hidup yang tadinya tidak berdaya berubah menjadi kuat dan hebat, atau sebaliknya, yang tadinya kuat dan hebat menjadi lemah. Hidup dalam kebenaran berubah menjadi hidup di dalam dosa dan kejahatan. Sebaliknya, yang tadinya hidup di dalam dosa dan kejahatan berbalik menjadi hidup yang benar. Ada banyak perubahan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudara, topik minggu kita pada minggu ini tentang pembaharuan spiritualitas. Dan perikop khotbah kita hari ini juga berbicara tentang tokoh yang melakukan pembaharuan. Dengan ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan dengan ini kita juga mau diajak bagaimana kita dapat memperbaharui diri kita agar seturut dengan kehendak Allah ke arah hidup yang lebih baik dan benar. Kita mau belajar melalui kisah hidup seorang raja, yaitu Raja Yosia, melalui perikop khotbah kita pada hari ini. Yosia adalah salah satu raja di dalam sejarah kerajaan Yehuda, kerajaan Israel bagian selatan, yang mempunyai track record yang sungguh baik dan mengagumkan. Di dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda tidak banyak ditemukan raja yang benar di mata Tuhan. Di antara sekian yang takut akan Tuhan, terdapat hanya beberapa nama raja saja yang memang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan salah satunya adalah Yosia. Kelahiran Yosia sebagai pemimpin yang membawa perubahan sudah dinubuatkan sebelumnya oleh seorang abdi Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Yosia adalah seorang raja
yang justru sering menentang kebenaran Tuhan. Bahkan mereka ikut untuk membuat tempat-tempat penyembahan yang bukan menyembah dan beribadah kepada Allah. Namun Yosia justru berbeda. Dia justru menjadi raja yang mengajak bangsa Yehuda untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun dia lahir, dibesarkan di dalam keluarga yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, ini menarik untuk menjadi renungan bagi kita. Bukankah sering sekali ada anggapan bahwa keluarga yang jahat akan melahirkan generasi yang jahat, atau lingkungan yang jahat, yang buruk akan membentuk kepribadian yang buruk? Tapi kita lihat Raja Yosia tidak demikian. Kita kan sering sekali begitu. Kalau misalnya melihat orang, jangan mau sama itu, bapaknya, opungnya dulu begini, seperti itu. Pasti tidak jauh dia juga seperti itu. Atau kita melihat, ya pantaslah kau seperti itu, opungmu, orang tuamu seperti ini. Jadi ada sering anggapan yang demikian. Tetapi kita melihat Raja Yosia justru sebaliknya. Karena itu melalui renungan ini kita mau diajak supaya kita tidak mudah menilai dengan pikiran kita sendiri. Dan di sini juga kita mau diajak bahwa kuasa Allah mampu mengubah dan memperbaharui kehidupan setiap orang. Kita tidak bisa menduga, mengira kalau Allah sudah bekerja di dalam kuasa. Allah dapat memakai apa saja. Allah dapat memakai siapa saja. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Yosia, tidak ada yang tidak mungkin. Dan pekerjaan-pekerjaan Allah sering sekali tidak terselami oleh pikiran kita. Allah, di sinilah kita melihat bagaimana Allah mampu. Dan Allah juga memakai Nabi Yeremia dan Imam Hilkia yang membawa Raja Yosia untuk mengenal kebenaran Tuhan. Nah, ini juga menarik. Bergaul dan dekat dengan orang yang benar akan membentuk pribadi yang komit untuk melakukan kebenaran. Seperti halnya Raja Yosia, ketika dia sudah mengetahui kebenaran itu, dia katakan dia melakukan pembaharuan secara besar-besaran. Dia memanggil tua-tua Yerusalem. Dia mengumpulkan seluruh rakyat untuk membuat perjanjian kepada Tuhan. Bahkan dia tidak hanya menjauhkan berbagai berhala yang menyesatkan, tetapi juga orang-orang yang melakukannya. Dan tidak berhenti di situ. Dia juga membimbing seluruh kerajaan untuk kembali menjalankan apa yang menjadi aturan dan ketetapan Tuhan. Bahkan dia membuat pembaharuan sampai kepada akar-akarnya. Dikatakan dia merobohkan, dia membakar, dia menumpuk sampai menjadi abu. Dia menunjukkan tidak ada artinya hidup kita manusia. Kita harus tunduk di hadapan Allah. Kita harus mau hidup di dalam ketetapan Allah. Bahkan juga di dalam pembaharuan itu Yosia memikirkan keselamatan anak-anak sebagai generasi umat Tuhan. Seperti kita katakan tadi di dalam ayat yang ke-10. Dia juga berpikir bagaimana menyelamatkan anak-anak yang akan dipersembahkan kepada Dewa Molok, dikatakan tadi. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa pembaharuan yang dilakukan Yosia ini dimulai dari dirinya sendiri. Yosia dicatat sebagai raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, tidak seperti raja-raja sebelum dan sesudahnya. Kita baca nanti ayat yang ke-25. Saudara-saudara, pembaharuan terjadi karena adanya pergeseran arti dan fungsi yang sebenarnya, sehingga timbul atau muncul adanya tuntutan untuk melakukan pembaharuan. Kita ingat seperti di negara kita Indonesia, tahun 1998
jadi reformasi. Mengapa muncul reformasi? Karena orang melihat bahwa negara dalam pemerintahannya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga muncul gerakan reformasi yang menuntut supaya negara ini kembali menjalankan apa yang sesungguhnya menjadi kebenaran. Begitu juga peristiwa reformasi gereja yang selalu diperingati setiap tanggal 31 Oktober, yang merupakan tonggak awal berdirinya gerakan Protestanisme dan gerakan reform yang melahirkan sejumlah aliran-aliran baru di luar gereja Katolik. Tetapi lebih dari itu, peristiwa reformasi merupakan gerakan perjuangan, tonggak perjuangan kebenaran, melawan penyesatan, melawan kebatilan, kebenaran melawan kejahatan. Karena ada banyak hal yang sudah tidak lagi benar dilakukan dan dikerjakan oleh gereja. Sehingga Martin Luther sebagai tokoh reformasi membuat pembaharuan, menuntut supaya gereja kembali kepada maknanya melalui sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman, kita hanya diselamatkan oleh kebenaran kitab suci dan oleh anugerah. Dan slogan daripada gereja reformasi mula-mula dikenal dengan slogan Semper Reformata, Semper Reformanda, yang mau mengajak gereja untuk terus memperbaharui diri supaya serupa dengan Kristus. Kita diajak untuk terus memperbaharui diri. Mengapa? Karena hidup juga terus berubah. Perubahan-perubahan dalam hidup terus terjadi. Karena itu sebagai orang percaya dan gereja, kita diajak untuk terus memperbaharui diri. Bagaimana menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu laptop saya rusak. Kemudian saya bawa untuk diperbaiki dan servisnya ini, tukang servisnya katakan bahwa kena virus katanya. Dan saya katakan bahwa laptop itu sudah dipasang antivirus. Tapi kemudian tukang servis itu katakan betul ada antivirusnya, tetapi sudah lama tidak pernah diperbaharui. Jadi laptop itu juga perlu diperbaharui supaya dapat menangkal virus yang menyerang kan dalam program kerja. Saya pikir kehidupan orang percaya juga demikian. Kita harus terus memperbaharui diri untuk kita dapat menghadapi serangan-serangan iblis yang akan menghancurkan kehidupan kita, yang akan menghancurkan iman kita. Perubahan terus terjadi dalam kehidupan kita. Teknologi yang terus berkembang, situasi kehidupan yang terus berubah. Kita tidak pernah bayangkan bagaimana kehidupan kita ini. Dulunya kita selalu hanya bayangkan kita akan terus melakukan pekerjaan kita tanpa ada gangguan, tetapi ternyata sekarang kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya karena adanya pandemi virus corona. Terjadi perubahan. Kalau dulu orang sekolah harus tatap muka, ibadah juga harus bertemu, berkumpul, bekerja juga harus bersama di dalam satu ruangan kantor, tetapi sekarang kita dituntut untuk menghadapi perubahan-perubahan. Begitu juga di dalam iman. Bagaimana kita menghadapi perubahan itu? Bagaimana gereja menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Seperti sekarang ini, banyak ibadah-ibadah yang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi. Karena itu kita perlu terus memperbaharui diri dengan tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah panggilan daripada pembaharuan dalam hidup kita. Seperti Yosia, dia melakukan pembaharuan ketika dia melihat bahwa ada banyak ketidakbenaran yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan. Kita juga harus berani seperti itu. Kita harus gelisah. Kita harus berpikir untuk
Kita diajak untuk terus memperbaharui diri dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya saja saudara-saudara, terkadang kita sangat menginginkan orang di sekeliling kita berubah, sementara kita lupa membenahi diri kita sendiri. Kita berdoa dan mendoakan orang-orang lain, namun kita sendiri tidak mau terlibat dalam proses perubahan itu, dan menyangka bahwa mereka lah yang harus berubah. Lebih parah lagi kalau kita mulai menyalahkan orang-orang di sekitar kita, karena kita mendapati kenyataan yang tidak bisa dirubah. Pembaharuan tidak cukup hanya sebatas pikiran. Pembaharuan tidak cukup hanya sebatas wacana, hanya sebatas perasaan dan perkataan, tetapi harus dimulai dengan tindakan. Harus dilakukan dengan iman yang bertindak dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya Yosia, ia melakukan pembaharuan. Pembaharuan apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita, dalam komunitas di tengah-tengah hidup kita? Apa itu di tengah rumah tangga, ataukah itu di tengah-tengah keluarga, atau di lingkungan tempat tinggal, atau di tempat kita bekerja, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, atau mungkin di gereja? Pembaharuan apa yang kita rindukan? Kita perlu memeriksa diri kita terlebih dahulu. Seberapa jauh kita sendiri telah mengalami pembaharuan? Ketika kebenaran firman Tuhan dibukakan, sudahkah kita mengikutinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita? Jangan kita hanya ingin orang berubah, tetapi kita sendiri tetap ngotot dengan ketidakbenaran kita. Jangan kita hanya ingin orang berubah, tetapi kita sendiri tidak pernah bergeser dari kekerasan hati kita yang mempertahankan kebenaran diri kita sendiri. Karena itu mari kita mohon anugerah Tuhan agar pribadi dan komunitas kita dapat mengalami pembaharuan. Saudara-saudara, lihat Yosia. Apa pembaharuan yang dilakukannya? Kalau kita melihat cerita tentang Yosia, pada akhirnya bangsa Israel juga kembali melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Walaupun dia sudah melakukan pembaharuan dengan demikian luar biasa, tapi hasilnya apa? Bangsa Israel kembali lagi untuk meninggalkan kebenaran Tuhan. Tapi itu tidak menjadi satu hal yang memundurkan semangat kita untuk melakukan pembaharuan. Justru ini harus menguatkan kita. Pembaharuan tidak bisa dilakukan oleh seorang pemimpin jika itu hanya dari dirinya sendiri. Harus didukung oleh semua orang. Kita tidak bisa menuntut Presiden Jokowi melakukan pembaharuan kalau rakyatnya dan segala aparatur negara tidak mau melakukan pembaharuan. Kita harus bersama-sama untuk mengikuti kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun kita tidak perlu putus asa. Semua harus dimulai dari lingkungan terkecil, dari diri kita sendiri, dari keluarga. Sudahkah kita memperbaharui kehidupan anggota-anggota keluarga kita yang dulunya mungkin malas ke gereja menjadi rajin, yang dulunya mabuk-mabukan dan suka berjudi kemudian tidak lagi demikian? Mungkin tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang, atau mungkin juga kita tidak melihat hasilnya semasa kita hidup seperti Yosia. Pada akhirnya dia mati, dia belum melihat perubahan itu. Tetapi apa yang dia lakukan telah menjadi sejarah yang dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Dia menjadi raja yang membawa pembaharuan. Itu juga yang menjadi panggilan bagi kita. Bagaimana kita diajak untuk menjadi duta-duta, agen-agen yang membawa pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang tidak gampang, butuh komitmen, butuh keberanian, butuh ketekunan, butuh
sangat berani melakukan pembaharuan. Mungkin kalau kita melihat dia, hasilnya justru dia di penjara. Tetapi banyak orang yang justru melihat apa yang dia lakukan itu menginspirasi banyak orang untuk semangat melakukan apa yang benar, konsistensi. Jadi karena itu kita jangan mudah putus asa. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau melakukan pembaharuan berdasarkan kebenaran Tuhan, pada akhirnya apa yang dia lakukan akan membawa makna yang berharga di tengah-tengah kehidupan ini. Dan memang tidak mudah. Dan jangan hanya mengharapkan perubahan kalau kita sendiri tidak ingin memperbaharui diri. Karena itu mari kita sandarkan kehidupan kita kepada firman-Nya. Sebab hanya kuasa Allah dan Roh Kudus yang mampu mengubah hidup kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam pembaharuan. Di akhir khotbah ini saya ingin membacakan sebuah tulisan yang mengatakan demikian. Ketika aku masih muda dan bebas dan imajinasiku pun tanpa batas, aku bermimpi mengubah dunia. Ketika aku bertambah tua dan bijaksana, aku menyadari bahwa dunia tak dapat berubah. Cita-citaku persempit dan kuputuskan hanya untuk mengubah negeri. Namun tampaknya itu pun tidak berhasil. Ketika senja mulai menjelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, kuputuskan untuk mengubah keluarga. Karena mereka orang-orang yang paling dekat denganku. Namun sayang sekali, mereka pun tak kunjung berubah. Dan sekarang, ketika aku berbaring menjelang kematianku, jika pertama-tama yang berubah adalah diriku sendiri, maka teladan yang kuberikan mungkin dapat mengubah keluargaku dan menginspirasi dan dorongan mereka membuat negeriku menjadi lebih baik. Dan siapa tahu pada waktu itu aku telah mengubah dunia. Mari kita hidup di dalam pembaharuan Tuhan. Dan pembaharuan dapat terjadi itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan dengan mengandalkan kuasa Allah yang mampu bekerja, mengubah dan memperbaharui hidup setiap orang yang percaya. Salam reformasi, mari terus melakukan pembaharuan dalam kebenaran Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa menyertai hidup kami, memimpin kami untuk dapat terus hidup di dalam kebenaran firman. Dan pada saat ini Engkau juga menuntun kami untuk dapat hidup dalam kebenaran-Mu melalui pengalaman hidup dan kesaksian hidup Raja Yosia, seorang raja yang ketika masih muda telah Tuhan panggil untuk menjadi raja yang dapat membawa rakyatnya hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mampu melakukan pembaharuan untuk membawa rakyatnya hidup di dalam ketetapan Tuhan. Engkau juga mengajari kami Tuhan, supaya kami juga menjadi orang-orang yang komit dan berani serta kuat untuk selalu melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang dapat membawa pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga melalui itu kami selalu dapat membawa banyak orang untuk semakin percaya kepada kebenaran Tuhan. Tetapi Engkau juga mengingatkan kami melalui kesaksian hidup Raja Yosia, dia melakukan pembaharuan itu dimulai dari diri sendiri, agar kami juga mau terlebih dahulu melihat diri kami, merenungkan diri kami, apakah kami juga sudah mengalami pembaharuan di dalam kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan itu kami juga terpanggil untuk memberikan kesaksian, menjadi agen-agen pembaharuan, menjadi
dapat membawa perubahan yang baik dan mengajak banyak orang untuk hidup di dalam pembaharuan kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang masih selalu menyertai hidup kami. Tuntunlah kami senantiasa Tuhan. Ajarilah kami selalu untuk selalu bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa dalam persekutuan kami agar Tuhan juga mau melihat kehidupan setiap jemaat-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan ini, dimanapun berada, baik yang beribadah di gereja, baik yang beribadah di rumah masing-masing, ataupun di mana saja Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan masih selalu menyertai jemaat. Berkati juga gereja-Mu Tuhan dalam seluruh pelayanannya. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga apa yang diperbuat oleh gereja-Mu dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga secara khusus di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan ini, di mana kami masih melakukan ibadah secara bertahap di gereja. Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menyertai kami Tuhan, menjauhkan kami dari penularan virus corona di tengah-tengah kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan dengan rencana-rencana pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Engkaulah yang memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita untuk mau diperbaharui oleh kebenarannya. Kita bernyanyi dari Bukwende nomor 476 ayat 1, Dadaau Guru Yahweh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari reformasi, salam sejahtera.